Yo, what's up guys? Kembali lagi di Nightku Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas konten seputar fakta kesehatan. So, langsung aja kita mulai. Fakta kesehatan kali ini kita akan membahas mengenai kehamilan pada wanita. Sebelumnya gue bakal mulai dari pengalaman teman gue terlebih dahulu. Jadi salah seorang teman gue itu beberapa bulan yang lalu dia cerita kalau dia itu istrinya itu hamil, dan dia usia pernikahan dia itu kurang lebih 4-5 minggu, dan dia mengecek kehamilan itu pada usia pernikahan kurang lebih 6 minggu. Tapi saat dicek ternyata usia pernikahannya itu atau usia kehamilannya itu melebihi dari usia pernikahannya, yaitu 8 minggu, yaitu kurang lebih 2 minggu dari usia pernikahannya. Lalu dia nanya gue apakah itu bisa terjadi dan mengapa bisa begitu. Nah, itu yang bakal kita bahas kali ini. Untuk dapat memahami kasus tersebut, kita harus paham dulu bagaimana cara mengukur usia kehamilan. Serta kita juga harus paham bagaimana siklus dari menstruasi pada wanita tersebut. Kita mulai dari cara mengukur usia kehamilan. Usia kehamilan pada wanita diukur menggunakan HPHT atau hari pertama haid terakhir. Jadi bukan dari kapan terakhir berhubungan, tapi dari hari pertama haid terakhir. Kedua, kita akan memahami bagaimana siklus menstruasi dari wanita. Secara normal, siklus wanita itu menstruasinya berlangsung kurang lebih 21 hingga 35 hari sekali. Namun rata-ratanya itu biasanya di kisaran 28 hari. Kita ambil 28 hari. Lalu untuk lama dari menstruasinya itu biasanya berkisar antara 3 sampai 8 hari. Namun rata-rata itu di angka 7 hari. Kita ambil 7 hari. Dari range 28 hari yang ada, kita bagi 2, 14 hari pertama dan 14 hari kedua. Pada 14 hari pertama, 7 harinya itu adalah fase menstruasi. Jadi kita akan kurang 7, berarti ada 7 hari, sisa 7 hari pada 14 hari pertama. 7 hari berikutnya itu masuk dalam fase proliferasi, di mana pada fase ini pembentukan ovum di dalam kandung telur pada wanita. Nah, pada hari ke-14-nya, tepatnya yaitu biasanya 13, 14, dan 15 dari siklus tersebut itu masuk masa subur wanita, di mana ovum sudah siap dilepaskan menuju ke rahim dan siap dibuahi. Itu yang disebut masa subur wanita, yaitu pada hari ke-13, 14, dan 15 siklus wanita. Setelah itu masuk ke tahap sekresi, di mana pada tahap sekresi ini mengeluarkan banyak hormon-hormon yang menunjang nantinya untuk pembuahan pada wanita. Nah, misalkan kita ambil contoh pada wanita tersebut menikah pada saat usia siklus kehamilannya di 13. Lalu dia berhubungan pada saat siklus kehamilan di 14. Artinya saat dia berhubungan di 14, 2 minggu yang akan datang tidak akan terjadi menstruasi lagi. Harusnya dia akan terjadi menstruasi lagi, namun tidak terjadi. Nah, pada saat itu seorang wanita pasti akan merasa curiga apakah dirinya itu hamil atau tidak. Lalu dia akan menunggu di seminggu berikutnya, lalu setelah minggu berikutnya masih belum ada haid juga atau menstruasi juga, pasti wanita tersebut akan membeli test pack karena dia merasa kalau dirinya itu hamil. Pas dicek ternyata positif. Lalu minggu berikutnya kemungkinan besar dia akan cek ke dokter untuk mengetahui apakah ini benar kehamilannya, kalau benar usia kehamilannya berapa. Berarti dari pertama dia berhubungan, yaitu di 14 siklus menstruasi wanita tersebut, sudah lebih 4 minggu, dimana di minggu keempatnya itu dia baru cek ke dokter. Pas dicek ke dokter, seharusnya apabila 4 minggu tersebut usia kehamilannya 4 minggu, tapi kemungkinan besar dokter itu akan menjawab usia kehamilan lebih dari 4 minggu, bisa jadi 4 ditambah 2 minggu lagi, yaitu 6 minggu. Kenapa gitu? Karena yang tadi sudah pertama dijelaskan bahwa usia kehamilan itu dilihat berdasarkan HPHT, bukan di mana mereka berhubungan. Tadi mereka berhubungan di hari ke-14, ternyata ditambah 2 minggu lagi karena HPHT-nya itu 2 minggu yang sebelumnya, yaitu di hari pertamanya. Nah, itulah mengapa usia kehamilan pada wanita yang baru menikah itu bisa jadi lebih dari usia pernikahannya, karena dihitungnya berdasarkan HPHT, bukan dari terakhir mereka berhubungan. Sekian konten fakta kesehatan kali ini. Apabila kalian merasa bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian atau grup
WA atau Line kalian agar semakin banyak orang memahami hal tersebut. Sekian, terima kasih, dan apabila ada kesalahan itu datang dari saya, dan apabila ada perbedaan pendapat bisa kita diskusikan di komentar atau di kontak person yang sudah tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.